Oke teman-teman, jadi kita bakal bahas tentang drawing di SketchUp. Nah, kalau misalnya untuk drawing di SketchUp tuh perintahnya ada di 5 icon ini sih teman-teman. Jadi kita bakal belajar step by stepnya di 5 icon ini untuk drawing di SketchUp. Nah, yang pertama itu ada line. Jadi line itu basically ya udah bikin line aja. Jadi teman-teman tinggal klik aja garis di tempat yang teman-teman pengen. Terus tinggal masukin angkanya, misal 300. Terus ke atasnya 300. Terus otomatis dia jadi rectangle. Teman-teman perlu perhatiin juga ya, jadi kalau misalnya garisnya dia warna ungu, ke warna ungu kayak gini, berarti dia ke atas ya teman-teman ya, ke sumbu Z. Kalau misalnya dia warna hijau, berarti dia ke sumbu Y. Kalau misalnya dia warna merah, berarti itu ke sumbu Z. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan untuk penggambaran di SketchUp nantinya. Jadi tinggal ditarik garis aja, misal ke atas deh, ke warna sumbu Y, 500 gitu. Itu tadi line teman-teman, shortcutnya L. Ini juga sering dipakai, jadi ada shortcutnya L. Terus ada freehand, jadi freehand ini sebenarnya jarang banget dipakai, aku juga jarang banget pakai. Jadi ini kayak HP line di di AutoCAD, cuman ini lebih nggak beraturan sih teman-teman. Jadi ini tinggal diklik random aja, terus tinggal ditarik-tarik garisnya sesuai yang teman-teman pengen gitu. Nah, otomatis dia bakal jadi garis yang ber-SP line gitu, sesuai sama freehandnya kita, ukirannya kita gitu. Nah, terus kemudian ada si rectangle teman-teman. Nah, jadi sini ada rectangle yang ini dan rectangle rotate teman-teman. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya rectangle biasa, itu kita bisa pakai di sumbu-sumbu yang dia memang di sumbu datar teman-teman. Jadi kan kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita taruh di sumbu yang Z, dia agak susah nih. Nah, bisa cuman agak susah kita ininya. Nah, jadi misal kita taruh di sini 300 titik koma 300. Nah, otomatis dia bakal jadi persegi teman-teman. Nah, kalau misalnya yang rotate rectangle ini, kalau misalnya kita arahin ke dia ke arah sini gitu ya. Nah, dia bisa narik ke atas ini. Terus bisa pakai sudut juga teman-teman. Nah, jadi dia lebih fleksibel lagi. Cuman ini juga jarang banget sih dipakai teman-teman. Misal di sini ya. Nah, atau enggak mungkin di daerah diagonal kayak gini dia juga bisa nih. Nah, dia jadi kayak gitu tuh perbedaan rectangle biasa sama rotate rectangle. Jadi tinggal di teman-teman perhatiin ini aja. Bagian-bagian rotate-nya ini. Nih, kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu bagian-bagian rotate-rotate ini. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus ada circle. Jadi circle ini tuh buat bikin lingkaran ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah teman-teman klik bagian circle-nya ini, oh ya tadi untuk rectangle itu shortcut-nya R ya teman-teman. Nah, jadi R teman-teman langsung bisa bikin rectangle. Kalau untuk circle ini shortcutnya C, nah jadi circle. Cuman setelah teman-teman pencet C tadi, circle ini, nah di bagian ini kalau misalnya teman-teman lihat side-nya ini tuh pilih aja 32 atau lebih dari 24 teman-teman, karena kalau misalnya di 24 atau kurang dari 24, nanti dia jadi poligon putus-putus. Kita coba misalnya side-nya 10 gitu ya. Otomatis nanti dia kelihatannya sisi-sisinya jadi 10 nih. Jadi nggak kelihatan lingkaran natural gitu. Jadi kita pengen side-nya dulu 32 gitu ya. Otomatis dia lingkarannya jadi lebih halus dibanding yang tadi. Ini semakin besar side-nya, misalnya kita bikin 60, dia semakin halus juga teman-teman. Cuman
resikonya dia akan semakin berat. Jadi kalau misalnya dia objek-objeknya kecil aja, misal cuman kayak diameter 2 cm, 4 cm, itu teman-teman bisa pakai yang setnya kecil aja. Kalau misalnya kita bikin objek yang besar, baru setnya dibikin lebih besar, itu nggak masalah. Nah, terus ada si poligon. Jadi poligon ini tuh kalau kita kayak si circle tadi, kalau misalnya circle kita bikin side-nya 3, juga dia jadi bakal segitiga, teman-teman. Nah, misal ini kita ganti side-nya jadi 5, otomatis nanti dia bakal jadi segi 5, teman-teman. Bentar ya. Kita klik, terus bagian ini kita pencet 5, enter. Nah, dia jadi sisi 5. Kalau misalnya kita pencet side tadi, terus kita bikin 8 gitu, otomatis dia bakal jadi sisinya 8. Tuh, jadi diklik, jangan diklik dulu, jangan di enter, terus klik aja langsung sisi yang kita pengen, enter, baru kita klik, terus kita tarik. Nah, gampang kan? Nah, terus ada si arts. Nah, ini artsnya ada banyak ya, teman-teman. Ada yang 2 point, ada yang 3 point gitu. Nah, ini kita coba ada objek bantu ya. Jadi untuk yang arts biasa ini, biasanya cuma buat bikin kayak gini aja sih teman-teman, dari sudut ke sudut gitu. Jadi kita klik, terus, nah, otomatis dia bakal bikin artsnya. Terus kalau yang satunya ini, jadi dia 2 point. Jadi kalau kita klik di sini, kita tarik, otomatis dia bakal jadi arts juga. Nah, tergantung sih kalau misalnya teman-teman klik di sini, nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya yang 3 point ini, jadi kalau misalnya kita klik di sini, terus ada segitiga bantu gitu ya misalnya, klik di sini, nanti dia juga bakal jadi teman-teman. Nah, terus ada si pie ini. Nah, cuman bedanya, jadi kalau misalnya ini kita bisa nih di berbagai face gitu, mau yang dia hijau, mau yang dia biru, atau mau yang dia merah, dia bisa. Nah, kalau misalnya yang pie ini, dia bisanya kalau ada garis bantunya dulu teman-teman. Nah, sama aja sih sebenarnya. Nah, cuma nanti dia langsung ada si face-nya. Nah, kalau misalnya si arts biasa tadi kan, itu cuman bagian arts-nya aja. Nah, nggak ada face-nya, jadi cuman garis aja. Nah, sedangkan kalau yang ini, dia bakal langsung bikin si face-nya ini, teman-teman. Nah, itu tadi bedanya. Gimana? Gampang kan? Untuk bagian drawing. Jadi tadi ada line, ada freehand, ada rectangle, ada rotate rectangle, ada circle, terus ada polygon, terus ada arcs. Nah, ini kalau misalnya arcs ini teman-teman ya, kalau misalnya sisinya ini kan kasar juga nih kalau kita gedein. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pengen dia lebih lembut lingkarannya, sama kayak bikin circle tadi. Jadi sebelum kita klik, bagian setnya ini kita pilih, misal jadi 40 ya. Enter, kita klik. Nah, otomatis dia lingkarannya jadi lebih halus dibanding yang tadi. Nah, itu gampang kan teman-teman? Itu aja untuk basic drawing di SketchUp. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita bakal bahas tentang modify di SketchUp. Thank you semuanya.